Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riananta Ridho Putri dengan NIM 220533149. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai ekonomi moneter dan hubungan antara ekonomi moneter dengan ekonomi makro yang merupakan sumber pengetahuan dari ekonomi moneter. Definisi ekonomi moneter menurut Budiono tahun 1992 adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi, serta bagaimana kebijakan moneter dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu, seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, secara umum, ekonomi moneter adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang uang, sistem perbankan, kebijakan moneter, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi secara keseluruhan. Cabang ilmu ini juga mempelajari bagaimana mekanisme penciptaan uang, inflasi, suku bunga, dan interaksi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam mencapai stabilitas ekonomi. Selanjutnya, hubungan antara ekonomi moneter dan ekonomi makro. Ekonomi moneter berkaitan erat dengan ekonomi makro dikarenakan ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk variabel-variabel seperti inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta neraca pembayaran. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral seperti pengaturan suku bunga dan penyesuaian jumlah uang yang beredar. Hal tersebut merupakan salah satu instrumen yang penting dalam ekonomi makro untuk mengembalikan inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan juga menjaga stabilitas keuangan. Oleh karena itu, ekonomi makro berfungsi sebagai sumber fundamental untuk memahami konsep-konsep ekonomi moneter. Demikianlah penjelasan dari saya terkait pengertian ekonomi moneter dan hubungan ekonomi moneter dengan ekonomi makro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait ekonomi moneter berdasarkan video yang sudah saya tonton. Berdasarkan video yang sudah saya tonton, membahas mengenai ekonomi moneter baru, yaitu kumpulan ide dari tahun 1980-an yang menantang pikiran ekonomi tradisional. Awalnya gagasan tersebut ditolak, namun sekarang semakin relevan, terutama dengan perkembangan keuangan modern dan mata uang kripto. Terdapat beberapa poin utama yang saya ambil dari video tersebut. Yang pertama, tantangan terhadap pemikiran ekonomi tradisional, di mana ekonomi moneter baru mempertanyakan apakah Federal Reserve atau Bank Sentral dari Amerika Serikat benar-benar dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat harga. Yang kedua, pandangan Fisher Black dan Eugene Fama. Mereka berpendapat bahwa pengaruh Federal Reserve terbatas dan hubungan antara jumlah uang dan harga tidak sesederhana yang dipikirkan sebelumnya. Yang ketiga, perubahan sistem dalam keuangan. Saat ini banyak orang memilih menyimpan aset keuangan daripada uang tunai, sehingga kebijakan moneter menjadi kurang efektif dalam mengendalikan ekonomi. Dan yang terakhir, mata uang kripto dan aset digital. Munculnya mata uang kripto semakin menunjukkan bahwa peran uang dalam ekonomi terus berubah.
dan kebijakan moneter tradisional tidak lagi sepenuhnya berpengaruh. Jadi kesimpulannya ialah penting untuk memahami ekonomi moneter baru karena sistem keuangan yang semakin modern terus berkembang dengan hadirnya aset digital, mata uang kripto, dan juga inovasi keuangan lainnya. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.